Halo semuanya, jadi kali ini kita akan belajar tentang manajemen pengetahuan. Pengertian manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian juga memiliki arti pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan pengertian pengetahuan adalah informasi berupa fakta yang telah dikombinasi dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang akan melekat pada benak seseorang. Nah, manajemen pengetahuan sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Manajemen pengetahuan ini mengarah pada pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah komponen manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah people atau orang, merupakan salah satu bentuk dasar untuk dapat membentuk knowledge atau pengetahuan baru. Tanpa orang ini tidak akan ada pengetahuan atau knowledge. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi ini merupakan sebuah infrastruktur yang standar, konsisten, dan bisa diandalkan dalam hal mendukung alat perusahaan. Yang terakhir adalah proses. Proses merupakan suatu hal yang terdiri atas menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Selanjutnya adalah tujuan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang sudah terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga suatu perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua adalah peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan yang akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk dapat memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan ini akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan sebuah inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dengan mudah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang selanjutnya adalah peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dan juga dapat digunakan ulang untuk sebuah proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga suatu produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama adalah sensitive knowledge, merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan sangat sulit untuk diformalisasikan, sulit dikomunikasikan atau dibagi dengan orang lain. Selanjutnya adalah explicit knowledge, merupakan pengetahuan yang dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata, dapat dijumlah, serta dapat dibagi dalam bentuk data. Formula ilmu pengetahuan, manual-manual, serta prinsip-prinsip universal. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Sekian untuk materinya, selamat menonton, semoga bermanfaat. Bye!